Perkenalkan, nama saya Nana Miranti Gesari Lokaki dengan NIM 2001236. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran konstanta gravitasi universal. Konstanta universal G mempunyai terapan praktis dalam menentukan distribusi kerapatan interior bumi, bulan, planet-planet, dan bintang-bintang yang jauh. Pengukuran G yang pertama telah dibuat oleh Henry Cavendish pada tahun 1798. Pengukurannya itu terdapat pada contoh gambar berikut. Ini adalah contoh gambarnya, gambar A dan gambar B. Ini adalah gambarnya, gambar yang A. Gambar A yaitu gambar skematik peralatan Cavendish untuk mengukur G, karena gaya tarik gravitasi bola-bola bermasa M1 terhadap bola-bola kecil bermasa M2, tali torsi berputar lewat sudut θ yang sangat kecil dari posisi kesetimbangannya. Gambar B yaitu peralatan dilihat dari atas. Bola-bola yang besar ditukar tempatnya agar mereka ada pada jarak yang sama dari posisi kesetimbangan timbangan tetapi pada sisi yang lain. Dengan demikian, tali berputar lewat sudut 2 θ. Bila konstanta torsi tali telah ditentukan, maka pengukuran sudut ini memungkinkan untuk menetapkan gaya yang dikerjakan oleh M1 dan M2 yang selanjutnya memungkinkan G dapat ditentukan. Berikut adalah contoh gambar A dan gambar B. Dalam eksperimen Cavendish, dua bola besar yang masing-masing bermasa M1 diletakkan dekat bola-bola kecil seperti ditunjukkan pada gambar yang A. Peralatan dimungkinkan berada dalam kesetimbangan karena peralatan adalah sedemikian pekanya dan gaya gravitasi begitu kecil, maka ini memakan waktu berjam-jam. Alih-alih mengukur penyimpangan sudut secara langsung, Cavendish membalik posisi bola-bola yang besar seperti ditunjukkan oleh garis putus-putus pada gambar yang B. Bila timbangan torsi kembali diperbolehkan mencapai kesetimbangannya, ia akan berputar lewat sudut 2 θ sebagai akibat gaya antara massa M1 dan M2. Dapat ditentukan dari pengukuran sudut ini bila massa-massa dan jarak pisahnya diketahui, maka G dapat dihitung. Pengukuran G oleh Cavendish telah diulang oleh para pembuat eksperimen lain dengan berbagai perbaikan dan penghalusan. Dalam salah satu variasi, timbangan torsi digunakan sebagai osilator dan periode osilasi yang tergantung pada gaya tarik massa-massa yang berdekatan diukur. Dalam eksperimen lain, massa-massa yang tarik-menarik digerakkan maju mundur mengelilingi timbangan torsi dalam resonansi dengan nilai dan amplitudo getaran diukur. Dapat ditentukan dengan mengukur efek massa besar yang menarik salah satu massa dari timbangan kimia lengan yang sangat peka. Semua pengukuran G adalah sulit karena tarikan gravitasi yang amat sangat lemah. Akibatnya, saat ini nilai G diketahui hanya dengan ketidakakuratan 1/10.000. Adalah tabel mencantumkan hasil berbagai pengukuran G. Nilai G yang sangat kecil berarti bahwa gaya gravitasi yang dikerjakan oleh suatu benda dengan ukuran biasa pada benda lain semacam itu adalah sangat kecil. Gaya semacam itu dapat diamati hanya bila kehati-hatian yang luar biasa diberikan untuk mengimbangi semua gaya lain yang bekerja pada benda yang harus dilakukan untuk mengukur G. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi massa gravitasi dan massa inersial. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu massa gravitasi dan massa inersial. Massa gravitasi merupakan sifat benda yang bertanggung jawab terhadap gaya gravitasi yang dikerjakan pada benda lain. Dan massa gravitasi dibagi menjadi dua,
yaitu gravitasi aktif dan pasif. Untuk gravitasi aktif bertujuan untuk mengukur besarnya medan gravitasi yang dihasilkan sebuah benda, dan untuk gravitasi pasif bertujuan untuk mengukur besarnya gaya tarik gravitasi yang diterima oleh suatu benda. Kemudian, massa inersial merupakan benda yang ukuran resistansinya terhadap percepatan atau dapat dijelaskan sebagai ukuran kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan kondisi gerak awalnya. Nah, untuk gravitasi aktif berdasarkan model gravitasi Newton, yaitu G sama dengan G besar dikali M besar GA per R kuadrat, dan untuk G besar percepatan gravitasi, G besar konstanta gravitasi, MGA massa gravitasi aktif suatu benda, dan R jarak dari pusat benda ke titik ukur besar medan gravitasinya. Lalu, gravitasi pasif yaitu Fg sama dengan mgp kali G besar. Fg untuk gaya gravitasi, mgp massa gravitasi pasif, dan G yaitu medan gravitasi luar yang bekerja pada benda. Dan untuk massa inersial ada dalam hukum gerak 2 Newton, yaitu A sama dengan F per MI. A untuk percepatan, F besar untuk besar gaya, dan MI untuk massa inersialnya. Secara eksperimen, massa gravitasi dan massa inersial benda adalah sama. Jika semua benda dekat dengan permukaan bumi jatuh dengan percepatan sama jika resistansi udaranya diabaikan. Menurut Newton, karena gaya gravitasi adalah pasangan aksi-reaksi, maka massa gravitasi aktif dan pasif harus sama. Persamaan massa gravitasi dan massa inersial ini ada karena percobaan yang dilakukan oleh Galileo dengan menjatuhkan benda dari menara Pisa. Dan dalam percobaan ini, massa gravitasi dan inersialnya tidaklah sama. Dan dalam percobaan Galileo ini, jika benda jatuh bebas dari ketinggian tertentu, akan selalu sampai dengan waktu yang bersamaan, tidak bergantung pada bentuk, ukuran, dan sifat bendanya. Gaya yang dikerjakan oleh bumi pada benda di dekat permukaannya adalah F sama dengan G kali ME kali MG per RE kuadrat, dan percepatan jatuh bebas benda di dekat permukaan bumi adalah A sama dengan F per M sama dengan buka kurung G kali ME per RE kuadrat tutup kurung dikali dengan MG per M. Jika MG untuk massa gravitasi, M untuk massa inersial, dan ME untuk massa gravitasi bumi. Newton menetapkan ekuivalensi antara gravitasi dan massa inersial sampai ketelitian sekitar 2 bagian dalam 1000. Lalu ekuivalen sekarang ditetapkan sekitar 1 bagian dalam 10 pangkat 12. Tetapi ingat bahwa ekuivalensi massa gravitasi dan massa inersial adalah hukum eksperimental yang dibatasi oleh ketelitian eksperimennya. Lepas dari bumi yaitu persoalan lepas dari medan gravitasi bumi, yang dimana ada suatu kelajuan awal minimum yang dinamakan kelajuan lepas yang dibutuhkan sebuah untuk lepas dari bumi. Potensial gravitasi adalah 0 dan energi awal adalah setengah mv kuadrat pada ketinggian maksimum H, dan energi potensial adalah mgh. Kita mendapatkan rumus setengah mv kuadrat sama dengan mgh. V kuadrat sama dengan 2gh, di mana hukum gravitasi Newton berkurang sama dengan 1 per R kuadrat. Benda ditembakkan ke atas dengan kelajuan awal yang cukup besar, agar menempuh jarak yang sangat besar dibandingkan dengan jari-jari. Kita harus memperhitungkan pengurangan gaya pada benda dengan rumus F sama dengan Fr dikali R. Dengan R adalah vektor satuan dalam radial dan Fr bertanggung hanya pada R. Kerja yang dilakukan oleh gaya ini pada sebuah partikel yang dipindahkan adalah ds, dan kita mendapatkan rumus dw sama dengan F dikali ds, di mana F diganti oleh Fr dikali R dikali ds sama dengan Fr dikali dr. Secara umum, perpindahan ds mempunyai komponen radial dr dikali R dan komponen tegak lurus pada R. Namun karena hanya F mempunyai komponen radial, perkalian titik F dikali ds sama dengan Fr dikali dr. Di mana kita lihat dari grafik tersebut, kita mendapatkan rumus yaitu du sama dengan min F dikali ds sama dengan min
kurung buka min GME dikali M dibagi R kuadrat dikali DR kurung tutup dikali DS. Kita mendapatkan rumus di mana F adalah gaya yang diberikan oleh bumi terhadap partikel dan DS adalah perubahan secara umum partikel. Perubahan pada energi potensial pada DS adalah DU sama dengan min F dikali DS sama dengan min FR dikali DR sama dengan min kurung buka min GME kali M dibagi R kuadrat kurung buka dikali DR sama dengan plus GME kali M dibagi R kuadrat dikali DR. Bila partikel dipindahkan dari suatu posisi awal R1 ke posisi akhir R2, maka perubahan energi potensial adalah UR2 dikurang UR1 sama dengan integral R2 R1 DU sama dengan integral R2 R1 GMR dikali M per R kuadrat dikali DR sama dengan min GMR dikali M per R sama dengan menghasilkan GMR dikali M per R1 dikurangi GME kali M per R2. Bila kita pilih energi potensial adalah 0, ketika partikel di permukaan bumi R1 sama dengan RE, kita mendapatkan UR2 dikurang 0 sama dengan GME dikali M per RE dikurang GME kali M per R kuadrat. Maka posisi umum R lebih besar dari RE sama dengan UR sama dengan GME kali R per RE dikurang GME kali M per R. Kita tulis Y sama dengan R kurang RE, maka kita mendapatkan UR sama dengan GME kali M per RE dikurang GME kali M per R sama dengan GME dikali M per RE dikali R kurang RE sama dengan GME kali M per RER kali Y sama dengan M GME dibagi RE kuadrat dikali Y RE per R sama dengan MGY dikali RE per R. Kita mendapatkan U maksimal yaitu GME dikali M per RE dan sama dengan MG dikali RE. Kita juga mendapatkan kelajuan lepas yaitu setengah ME kuadrat yang dimana U maksimal sama dengan GME kali M per RE sama dengan MG dikali RE atau FE sama dengan akar 2 GME dikali RE dan sama dengan akar 2 GRE